Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Salsabila Maulia, nomor absen 19 dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang enzim. Yang pertama, pengertian enzim. Apa sih enzim itu? Enzim merupakan biomolekul yang berupa protein dan berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi organik. Yang kedua yang akan kita bahas adalah sifat enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator, yang artinya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik, yang artinya dia hanya bekerja pada substrat tertentu dan menghasilkan produk tertentu juga. Yang ketiga, enzim memiliki cara kerja bolak-balik atau reversible, yang artinya dia dapat berubah dari substrat menjadi produk dan produk menjadi substrat. Dan yang keempat, enzim menyerupai protein. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi enzim pada tubuh manusia. Yang pertama, pada rongga mulut. Kalian pernah kan makan nasi? Jika kalian memakan nasi pada waktu yang lama, itu lama-kelamaan akan berubah menjadi manis. Itulah salah satu fungsi dari enzim yang bekerja pada rongga mulut, yaitu enzim amilase atau petialin yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua, enzim yang berada pada organ lambung. Di organ lambung terdapat 3 enzim. Yang pertama ada enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya ada enzim renin yang mengubah protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga ada enzim asam amino atau HCl yang dapat mematikan virus atau bakteri yang masuk ke dalam makanan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu enzim yang berada pada usus halus. Yang pertama ada laktose yang mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Selanjutnya ada enzim enterokonase yang berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Selanjutnya ada enzim maltase. Enzim ini berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya ada enzim sukrose yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan yang terakhir ada enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada enzim yang ada di pankreas. Yang pertama, ini hampir sama yang ada di mulut, yaitu enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi glukosa. Dan selanjutnya ada enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan membahas tentang penghambat aktivitas enzim. Ini ada 2 tipe. Yang pertama yaitu tipe kompetitif. Zat penghambat ini memiliki struktur yang hampir sama dengan substrat sehingga dapat bergabung. Yang kedua ini namanya adalah zat penghambat non-kompetitif. Zat penghambat ini dapat merusak enzim sehingga tidak dapat bergabung atau tidak cocok dengan substrat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai enzim yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk kalian semua jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa untuk menggunakan masker kalau keluar. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.